Ya, apa kabar teman-teman ya? Semoga kabar teman-teman sekalian sehat-sehat dan baik-baik. Seperti biasa teman-teman, kita akan memulai acara diskusi lintas iman seperti biasanya ya. Semoga ya dengan adanya diskusi lintas iman ini ya, kita bisa meluruskan sekaligus bisa mengcounter balik orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen ya. Jadi tujuan acara ini adalah untuk menjawab mereka seperti itu. Nah, seperti biasa teman-teman sebelum kita memulai, jangan lupa dulu teman-teman tap-tap layar di sini nih. 7.9K ini tap-tap layar di sini. Kemudian juga teman-teman bisa share, bagikan siaran ini tombol share-nya. Bagikan kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan atau untuk menonton acara-acara semacam ini ya teman-teman ya. Ya, di tap-tap layar dulu ya. Nah, ini sudah belum sudah 5.000 orang. Artinya antusiasmenya ya lumayan lah ya, walaupun siang. Kalau siang begini mungkin banyak yang sibuk kerja ya. Mungkin makanya kita itu senangnya diskusi malam, tapi kalau malam juga banyak yang ninggal tidur. Jadi sebenarnya kita masih cari tahu ini sebenarnya jam berapa kita efektifnya untuk diskusi. Begitu ya. Nah, kepada teman-teman yang masih bilang asli, ini ketahuan. Ketahuan baru nonton Edis TV. Makasih, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, saya sudah pernah bilang, siapapun yang ngomong tentang saya, apapun yang ngomong tentang saya, kalau bukan dari saya, jangan langsung dipercaya. Jangan langsung dipercaya. Saya banyak menerima inbox, bang, apa bener abang di band bang, siarannya. Makanya infonya dari siapa? Kalau infonya bukan dari saya, anggap saja angin lalu. Ya, anggap angin lalu aja. Kecuali infonya dari saya. Jadi mohon maaf kepada orang-orang yang nanya ya mengenai acara sudah di ban di Indonesia dan lain sebagainya. Perhatikan ya. Jawaban saya simple ya. Memangnya TikTok punya orang Indonesia? Enggak ya. TikTok, YouTube itu bukan punya orang Indonesia. Ya. Produk Indonesia itu nggak ada yang teknologi-teknologi semacam ini, belum ada. Paling juga Gojek gitu ya. Kalau Gojek nah iya punya kita. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan memulai diskusi kita ya. Bagi teman-teman yang lagi santai boleh sambil mendengarkan ya. Kepada yang muslim yang mau diskusi dengan baik, ayo silahkan. Saya berusaha ingin menyajikan diskusi-diskusi yang baik ya antara Islam dan Kristen. Saya selalu berusaha ya supaya tidak ada di antara kita itu niatnya itu cuma mau maki-maki gitu. Saya nggak seneng yang begitu-begitu ya. Kalau orang baru diskusi lintas iman mungkin baru seperti itu. Nah, cuman kalau orang sudah lama ya sudah dewasa kita yang baik ya. Tujuan kita itu mau mencari kebenaran. Kalau saya di sini memberitakan kebenaran kepada kaum muslimin ya yang memuliakan, yang memuja, menyembah Muhammad di dalam kuburnya gitu. Ngomongnya begitu, Pak. Bukan fakta. Yang saya bilang kan fakta, kecuali yang saya bilang tuh fitnah begitu. Oke? Oke. Kita akan coba diskusi ya. Kita mulai diskusi kita. Sekali lagi ya, silakan teman-teman yang muslim kalau mau mengajukan permintaan naik silahkan. Saya persilahkan untuk mengajukan permintaan naik. Sedangkan teman-teman yang Kristen ya ditahan dulu. Ya, ditahan, biarkan berikan kesempatan kepada yang muslim. Oke, kita kasih naik ada Kang Cecep SHA. Cecep SHA. Ya, selamat siang Kang Cecep. Oh, Aldeva ini. Salah pencet ternyata. Oke, Aldeva. Ya, apakah Anda seorang muslim? Kami muslim, Islam muslim. Oke, silakan Bang, dinyalakan kamera.
Makasih Agus Ibrahim. Makasih Bang ya, Bang Agus. Makasih banyak Bang. Sudah banyak support Bang. Makasih Bang Agus Ibrahim. Nanti Saya mau Edis inbox nggak bisa karena mau itu di mau ini mandi dulu tidak Edis. bisa ngirim pesan. Mau mandi dulu kok ngasih tahu saya. Orang mau mandi ngasih tahu saya. Ya udah di bawah. Ada ini orang ya. Ngajukan permintaan naik tapi mau mandi. Oke, kita kasih naik ada Kang Cecep. Kang Cecep. Ya, selamat siang Kang Cecep. Selamat siang, Bang Ya, Edis. silakan Kang Cecep, nyalakan kamera. Oh, si Cecep. Iya. Salam kenal. Kumaha Damang. Damang. Alhamdulillah. Baik. Oke. Ya, silakan Kang Cecep. Muslim ya Kang ya? Iya, betul. Muslim. Oke. Silakan Kang Cecep. Ini kita diskusi lintas iman nih. Saya Kristen, Anda Islam. Sudah lama menyimak siaran Edis TV atau baru atau bagaimana? Sudah ya sekitar 6 bulan lah tahu 6 bulan. Bang Edis ini. 6 bulan. Bagaimana Kang Cecep? Apa yang mau Anda utarakan ini? Silakan. Enggak juga sih, lihat Bang Edis, Bang Juma kan sebagai apologet agama gitu kan. Seneng aja ya, ada hiburan buat saya gitu kan. Oh, ada hiburan. Tetapi hiburan. Lebih daripada sekedar hiburan, bagaimana ketika Kang Cecep menonton siaran Edis TV ini? Ya ilmu juga, wawasan lah. Oh, ada juga pembela agama gitu kan. Pembela Tuhannya masing-masing, kira-kira seperti itu kan. Oke, tapi sebenarnya kalau di Kristen itu Tuhan itu tidak perlu dibela-bela. Tuhan justru yang membela, Tuhan justru yang membela gitu. Oh, enggak, Bang Edis enggak membela Tuhan kan? Ya ngapain dibela-bela? Muslim pada membela-bela kira-kira Iya, gitu. kalau Muslim akan membela-bela Muhammad. Bahkan seorang Muslim itu akan rela mati untuk Muhammad, betul? Izin sambil ngerokok boleh nggak? Nanti kena ban sama Tok-Tok. Oh, siap. Tapi begini ya, berbicara mengenai diskusi lintas iman ini ya antara Islam dan Kristen. Selama saya itu siaran nih Kang Cecep, pernahkah Kang Cecep dapati bahwa saya itu memfitnah ajaran agama Islam? Ya, memfitnah. Asumsi kali ya, paling bukan fitnah. Salah satunya apa? Salah contoh. Coba kasih saya satu contoh di mana yang saya katakan itu merupakan asumsi liar, tidak bertanggung jawab, misalnya apa? Enggak lama. Asumsi kan enggak liar juga, namanya juga asumsi. Baik Bang Edis atau Bang Juma kan, atau semua apologit seperti itu sih. Contohnya? Lah, banyak lah contoh-contoh. Banyak tapi tidak bisa dikasih tunjukkan. harusnya Kang Cecep bisa menunjukkan satu begitu. Apa yang ya, contoh. Gimana? Contoh. Apa? Contoh asumsi Bang Edis menyebutkan tadi barusan bahwa umat Muslim menyembah Muhammad yang di dalam kubur kan gitu. Lu. Dan itu asumsi Bang. Oke, gini. Edis kan gitu. Makanya gini teman-teman. Sebenarnya itu tema yang paling sangat bagus dan itu memang tema yang paling sering dipertanyakan oleh umat Muslim. Begini, Kang Cecep. Waduh, itu yang sudah mulai berisik itu. Suruh diam. Jangan loh. Jauh di mana tuh? Di speaker itu. Iya, tetapi kenapa berisik? Diam lu, saya mau lagi ngobrol. Kalau deket saya suruh seperti itu. Iya, kalau deket suruh diam kan. Suruh diam saya. Malah lagi jauh, aduh. Kalau deket diam, saya lagi serius nih sama Bang Edis, orang hebat. Begini Kang Cecep. Tadi kan Kang Cecep bilang bahwasannya umat Islam itu tidak menyembah Muhammad, betul? Enggak gitu, bukan asumsi Bang Edis barusan bilang bahwa
Umat Muslim, kata umat Muslim menyembah Muhammad yang di dalam kubur, itu asumsi Bang Edis kan gitu. Nggak apa-apa sih bilang gitu juga. Gini Kang Cecep. Masalahnya ketika orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget katanya di gereja, katanya lagi nyembah Tuhannya, betul? Enggak lah. Nah, Saya kalau masuk ke gereja, kalau mau lah nyanyi di gereja. Gini aja, gini. Menurut Kang Cecep, kami orang Kristen menyembah Yesus nggak? Kurang tahu ya, itu kan Bang Edis yang harus menjelaskan ke saya. Ngapain di dalam gereja selain nyanyi-nyanyi, tujuannya apa? Ya, jadi begini Kang Cecep. Sebenarnya Bagus apa yang kami lakukan terhadap Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad, Kang Cecep. Contoh. Mirip gitu mungkin ya. Iya, kalian tiru-tiru. Contoh, misalnya gini. Contoh, kami memanggil-manggil namanya di dalam doa kami, di dalam ritual peribadatan kami. Betul? Nah, umat Muslim memanggil-manggil nama Muhammad juga nggak? Iyalah, solawat kan yang dimaksud. Sama kan? Umat Muslim ya, juga memuji-muji Muhammad, sama kan? Betul. Memuliakan Muhammad, sama kan? Sama. Betul. Sama. Coba, umat Muslim juga percaya bahwa Muhammad itu ada sebelum dia lahir, betul nggak? Gimana? Ada. Umat Muslim juga percaya Muhammad itu sudah ada sebelum dia dilahirkan, betul? Kata siapa? Nah, asumsi Bang Edis. Iya, jadi gini ya. Muhammad lahir itu ada setelah lahir, bukan kan begitu. Itu logikanya gimana setelah lahir? Baik. Makanya kan tadi saya bilang. Bang Edis aja berasumsi kan gitu. Jangan gitu kan Bang Edis. Makanya saya dikatakan lahir Muhammad, barulah Muhammad itu ada. Baik. Jadi Muhammad sebelum dilahirkan dia belum ada. Dia ada baru setelah dilahirkan. Nah iyalah. Baik. Lalu bagaimana dengan ini ya? Bagaimana dengan ini? Coba Kang Cecep dengarkan. Jangan bawa-bawa kertas yang nggak jelas gitu. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad kalau ngomong dia ngasal ngarang bebas. Oh, balik ke orang yang mau kita omongin tentang Abdul Somad. Oke, kita omongin tentang Abdul Somad. Gini. Menurut Ustadz Abdul Somad itu ngerti agama Islam Abdul Somad saya nih. Bukan, menurut Kang Cecep, Abdul Somad tuh ngerti nggak ajaran agama Islam? Mengerti dalam arti mempelajari lah kira-kira. Kan? Baik, ini ya. Karena kalau saya ngomong pasti Muslim nggak percaya. Enggak, maksudnya Bang Edis berani aja gitu ngomongin orang lain. Kita lagi berdua ngomongin Abdul Somad. Bukan, kan tadi saya bilang bahwasanya Muhammad itu sudah ada sebelum dia lahir. Kata Bang Edis kan. Bukan gitu, kata saya, itu kata agama Islam. Nih, kalau saya Bang Edis ngomong ke saya nggak tahu tentang itu. Bang Edis aja ngomong ke saya. Saya bilang. Oke, baik. Saya perkuat ya. Perhatikan. Jangan bawa-bawa kertas. Aduh. Bersama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Jadi jangan bawa-bawa orang lah. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Jangan bawa orang lain, jangan bawa Abdul Somad. Bang Edis cuma. Lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Jangan bawa-bawa orang Bang Edis. Waduh. Makanya tadi saya bilang, kalau saya yang bicara, Kang Cecep tidak percaya. Giliran saya kasih tunjuk ustadznya yang bicara, jangan bawa-bawa orang itu. Ya kan Bang Edis pun mendengar dari ucapan Abdul Somad kan gitu. Disampaikanlah ke saya belum dengar itu baru dari Bang. Maksud saya begini Kang Cecep, begini. Ya, apa? Saya ini kan sudah mempelajari agama Islam dan saya juga sudah mempelajari agama Kristen. Alhamdulillah. Tahu nggak hasil yang saya pelajari? Kang Cecep kan 13 tahun nukang. Saya 13 tahun baca Al-Quran dan baca Bible.
Nah, makanya Kang Cecep mengerti tentang pertukangan, saya mengerti tentang Quran dan Bible. Karena belajar kan Bang Edisnya. Apa yang saya dapatkan dari saya mempelajari Quran dan Bible? Yang saya dapatkan adalah kesimpulannya Kristen menuhankan Yesus, umat Islam menuhankan Muhammad. Tapi orang Islam tidak sadar. Iya. Kalau saya nggak apa-apa, sadar saja Bang Edis kan sudah bagus lah. Mau baca-baca Quran, mau baca-baca Bible kan. Bagus. Gitu. Oke lah Kang Orang Cecep, hebat. karena Kang Cecep pun juga bukan bidangnya, mungkin kita undang yang muslim lain ya Kang ya. Nggak berani ngobrol lagi ya. Duh, Malu lah. gimana? Saya Mau ngobrol sama lagi orang masalahnya pinter. Kang Cecep juga tidak mengerti. Ngobrol sama orang pintar itu saya senang. Bang Edis orang hebat, orang Indonesia yang harus memajukan Oke lah. negara ini. Oke lah, saya berharap nanti Kang Cecep kalau sudah menambah pengetahuan tentang agama Islam akan saya ajak lagi untuk diskusi. Oke, begitu Kang Cecep ya. Salam kenal. Oke. Lanjutkan Selamat perjuanganmu. siang. Ingat negara. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi banyak orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Karena kalau saya yang ngomong, pasti mereka langsung nggak percaya. Pasti. Makanya saya sering mengutip ucapan-ucapan ulama-ulamanya, pakar-pakarnya. Karena ketika saya ajak diskusi mereka ke Quran, mereka akan bilang, ya kita kan harus tanya ulama. Gitu. Nah sekarang saya bawa ulamanya, oh, itu kan kata ulama. Ini gimana muslim ini? Ya, makanya teman-teman, Islam itu dalam sebuah kebimbangan yang nyata. Iya. Islam itu di dalam kerapuhan yang nyata, teman-teman. Seperti itu. Seperti orang yang tenggelam, lalu dia mencari-cari jerami untuk menyelamatkan hidupnya. Iya. Entah apapun sama dia diraih supaya dia tidak tenggelam. Seperti itu. Yuk, silakan. Silakan ya. Saya undang yang muslim-muslim. Silakan ajukan permintaan naik. Kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Gabil Zetiawan. Oke, Gabil Zetiawan. Iya, selamat siang Saudara Gabil. Halo Gabil. Ya, Iya. Selamat siang Pak atau Mas Gabil, silahkan nyalakan kamera. Halo? Ya. ya, Bang Gabil Muslim, Bang? ya Muslim. Muslim. Ya, coba duduk tenang dulu, Bang, ya. Jangan begini-begini gitu, Bang. Coba duduk yang bagus gitu. Duduk, ya gitu. Yuk. Ya, Bang Gabil. Saya ini seorang Kristen, Bang Gabil. Iya. Hanya saja saya ini sering mendapati orang Islam tuh sering bahas Kristen. Jadi di sini saya mau jawab nih orang-orang Islam dan sekaligus mengcounter mereka. Atau bahasa singkatnya itu ingin mengajak diskusi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita mulai saya mau tanya dulu, sudah lama nonton Edis TV atau bagaimana? 1 bulanan. Sekitar 1 bulanan. Ya, apa yang mau Anda sampaikan ini perihal acara Edis TV ini di stasiun TV Edis TV? Silakan. Ya, saya mau nanya Bang. Ini, Bang. Apa itu? Sebentar dulu masih berisik Bang. Oke, nggak apa-apa, santai. Nah, Ya, sebentar dulu Bang. pesan nggak ada berisik? Gini Bang, kalau di Kristen ya, kan kalau di Islam itu ada malaikat pencabut nyawa ya Bang. Ada malaikat pencabut nyawa. Di mana? Kayak malaikat maut kan di Islam itu pencabut nyawa. Ya. Nggak ada di Quran, nggak ada. Di Quran nggak ada malaikat pencabut nyawa. Abang pernah baca Quran? Ya sering.
Oke, di Quran mana itu ada pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa? Ya kan saya apa? Bukan ustadz ya, kurang tahu. Cuma Nah, dengar saya pernah bilang. Ini mungkin agak sedikit menyakitkan ya, tapi fakta gini. Alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Jika seseorang mengerti agama Islam, mustahil dia akan percaya agama Islam itu. Nah itu. Coba bayangin tuh Bang. Dalam loh itu. Saya ulang lagi ya. Alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Jikalau dia mengerti agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayai agama Islam itu. Dalam kan? Ngeri. Jadi begini Bang, tidak ada di dalam Al-Quran itu malaikat pencabut nyawa, nggak ada. Munkar, nangkir, nggak ada itu. Terus ditanya dalam alam kubur, man robuka, man nabiuka, itu nggak ada. Dalam Quran nggak ada itu Bang. Itu adanya dalam sebuah hadis. Jadi suatu saat begini. Muhammad dan sahabatnya begitu, dia melewati kuburan. Ya kan? Nah, ya. Lalu ada yang bertanya kepada Muhammad tentang siksa kubur. Nah, ada yang memberitahu, ada orang Yahudi yang memberitahu kepada temannya Muhammad dengan mengatakan bahwa ada siksa kubur. Lalu Muhammad membenarkan, memang benar ada siksa kubur. Muhammad tuh suka mengiyakan Yahudi. Jadi dia itu sering nguping apa kata orang Yahudi. Iya, dia itu sering mendengar. Al-Quran itu menyebutkan Muhammad itu punya telinga katanya. Dan dia sering mendengar dongeng-dongeng terdahulu. Pernah dengar nggak ayat itu dalam Quran? Quran ini tiada lain hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Pernah dengar ayat itu? Nggak pernah, Bang. Berat. Tapi gini aja Bang, gini aja. Karena Abang orang awam ya, gini. Saya mau mengajak begini Bang. Sebenarnya saya ingin mengajak semua orang untuk meneladani Yesus Bang. Supaya kita itu mencontoh apa yang Yesus contohkan. Jangan Kalau mencontoh. Iya Bang, kalau di Kristen itu kalau apa pencabut nyawa itu siapa ya Bang? Gak ada Bang cabut-cabut nyawa itu Bang. Yang dicabut tuh setahu saya singkong Bang. Enggak, kalau orang udah mati itu kan biasanya sudah tidak bernyawa. Ya setahu saya yang dicabut tuh singkong Bang. Gitu. Tapi gini Bang, kita jangan, saya heran loh. Dalam diskusi antara Islam dan Kristen saya lihat, saya melihat banyak membahas dogma. Siapa yang nyabut nyawa. Terus kalau kita tahu siapa yang nyabut nyawa, terus kita masuk surga gitu. Sebenarnya esensinya bukan itu Bang. Bukan itu. Saya lihat banyak orang debat hal-hal yang sifatnya dogmatis. Iya kan? Firman jadi manusia, terus begini, esensi begini, substansial begini. Aduh, mumet Bang. Mumet gitu loh. Sebenarnya bukan itu kok esensinya itu. Esensinya itu begini. Bagaimana supaya manusia itu mencontoh apa yang dicontohkan Yesus. Halo? Nggak usah pusing-pusing mikirin yang lain. Siapa yang nyabut nyawa di kuburan? Orang kita juga nggak pernah ke kuburan. Pergi. Jadi itu teman-teman ya. Saya lihat banyak kita berdebat tuh hal-hal yang sifatnya dogmatis. Yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu. Udah pernah ke kuburan bro? Udah pernah ditanya dalam kubur? Man robuka, siapa Tuhanmu? Wah cambuk 5 kali. Udah pernah lo ke kuburan? Heran saya gitu loh. Kenapa sih kita membahas hal-hal yang sifatnya dogma begitu? Udah pernah ke surga bro? Kalau udah pernah ke surga, pintunya ditarik apa didorong?
Sebenarnya yang perlu kita bahas tuh apa? Bagaimana supaya kita hidup itu meneladani Tuhan Yesus gitu loh. Jangan neladanin yang lain, jangan neladanin Muhammad. Itu yang sebenarnya intinya itu loh. Ya, jangan yang susah-susah gitu. Sebenarnya gampang kok. Lebih mudah mengajak seorang muslim itu meneladani Yesus. Begitu loh. Sangat mudah. Nah, cuman masalahnya ya kan malu mengaku di sini. Aslinya orang-orang muslim itu mau mereka meneladani Yesus, mau. Hidup yang baik itu mau. Nah, cuman masih nempel-nempel Muhammadnya. Makanya saya bilang, mustahil seseorang meneladani Yesus di detik yang sama meneladani Muhammad. Nah, itu yang mustahil. Nah, ini yang saya utarakan kepada teman-teman muslim. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Supir tembak. Siapa ini supir tembak ini? Kayaknya dia setia menunggu di bawah. Ada apa ini supir tembak? Ya, selamat siang supir tembak. Halo Bang Edis. Ya, muslim Bang. Maaf Bang, tadi salah tekan Bang. Saya Kristen Bang. Oke, mohon maaf saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Oke, siap Bang, siap. Oke, silakan ya. Silakan. Kita kasih sebentar. Majelis Ulama India. Majelis Ulama India ini nampaknya bukan muslim. Yang muslim-muslim saja yang saya naik ya. Bang Taufik. Oke, Bang Taufik. Ya, sudah 11.000 orang ya yang menonton. Kita berharap ya kita menyajikan diskusi yang baik, bukan ajang caci maki, begitu ya. Kalau muslim maki-maki kesetanan ya itu udah biasa ya. Karena Oke ya, Bang Taufik muslim ya Bang ya? Iya, muslim. Oke, sudah lama Bang nonton Edis TV? Baru aja Bang. Maksud saya mengikuti sebelum-sebelumnya udah nonton? Belum. Ini baru baru perdana ini? Ya. Ah, yang benar. Saya Sebentar. Saya mau tanya. Benar. Anda beneran saya nih baru? Saya dulu. Saya Ini sudah kelihatan bohong. ini. Bohong yang nyata. Karena saya pernah melihat Anda mengajukan permintaan naik sebelumnya. Sebentar, Bang. Ini Tenang. di Tarik napas, Bang. tamu. Tarik napas. Iya. Hembuskan. Dengar Bang, gini, sedikit Bang, sedikit Bang. Dulu saya ngomong. Kemarin saya pernah lihat Saya Anda tamu. mengajukan permintaan naik. Dengar dulu, saya tamu. Oke, silakan. Saya tamu. Nah, saya mau nanya. Apa itu, Bang? Boleh? Boleh. Apa itu, Bang? Yesus itu Tuhan Edis kan? Ini lagi pertanyaannya. Betul. Betul. Dengar dulu, betul. Betul. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Cabut, emang singkong. Baik, saya jawab ya. Saya jawab berdasarkan Bible. Baik ya, saya jawab berdasarkan Bible. Kita jawab berdasarkan Bible. Kalau orang Kristen ditanya, Bible-nya dibuka. Kalau orang Islam ditanya, Qur'annya dicampakkan. Baik. Nanti Anda saya tanya balik ya. Oke. Sebentar ya. Mana coba? Sebentar. Mana? Kok nggak hafal? Supaya harus buka kitab. Saya kan nggak tukang hafal-hafalan. Baik. Macam mananya? Yohanes 10 ayat yang ke-17 saya bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Seperti itu. Jadi bukan dicabut macam singkong. Masalah Anda tidak terima tidak masalah. Tidak masalah. Berarti Tuhan Yesus itu ada 3. Tuhan Yesus ada 3. Tuhan Yesus ada 1. Tuhan Yesus ada 3. Coba
Ini sekarang saya tanya. Tuhan Yesus ada satu kok, Tuhan Yesus Dengar ada dulu, 3 sih. yang melahirkan Yesus siapa? Oke, baik. Ini kan pertanyaan yang sudah saya anu nih. Oke, baik. Iya, betul. Yang melahirkan Yesus adalah Maria. Iya, udah. Yang cabut Oke. mama dia siapa? Nggak ada yang cabut-cabut, emang singkong. Siapa yang cabut? Berarti Nggak Yesus anak ada. Maka dong. Berarti Yesus Orang anak meninggal itu Maka yang dong. meninggal saja. Mana ada itu? Ya, itu kan ajaran agamamu. Mana ada agama itu? Oke, baik, Dengar sudah. dulu, saya bilang. Dengar dulu. No, kan kesetanan. Oke, Bang Taufik. Saya mau tanya pertanyaan sejenis, boleh? Enggak, kan belum keluar lagi. Boleh. Sudah saya bilang, teman-teman. Kalau Dengar Muslim dulu, kan belum ditanya, keluar lagi. pasti Kan belum bubar lagi. agamanya. Gimana? Loh, Gimana itu? kan bener. Kalau agama Islam ditanya, agama Islam itu akan bubar. Betul. Mana macam bubar? Mana Loh, dalilnya? sekarang berani nggak kamu ditanya? Kan belum keluar lagi saya Nah, tanya. belum kelar. Tadi sudah Jawab dulu bohong, pertanyaan bilang baru saya. mengikuti, ternyata Pertanyaan kemarin-kemarin saya belum sudah. dijawab yang benar. Saya nggak bertanya lah, soalnya kalau kamu nanti ditanya, kamunya nanti nggak kuat. Gini aja, Kan saya belum nggak bertanya. itu, belum keluar lagi. Gimana? Sebentar. Ya, saya tidak bertanya, saya hanya memutarkan ini saja nih. Perhatikan Apa ya, mau perhatikan. Dengar jawab dulu pertanyaan Sebentar. saya. Jawab Lihat nih, dulu dengar ya, pertanyaan dengar nih. saya. Dengar. Dulu dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Apa itu? Oke, Jawab apakah dulu Aminah pertanyaan Muslim? saya. Pertanyaan saya belum dijawab. Oke, apakah Mana mau Aminah jawab? menggendong Muhammad? Dengar dulu pertanyaan saya. Berarti Belum ibunya dijawab. menggendong Robnya, betul? Pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya Gimana? belum dijawab. Sudah saya jawab dari tadi pertanyaan. Belum, dengar. Yang Gimana melahirkan lagi? Yesus siapa? Sekarang, siapa yang melahirkan Robmu Muhammad? Yang melahirkan Yesus itu siapa dulu? Kan Coba kamu jawab. tanya, udah ditanya, kamu jawab, kamu tanya lagi. Jawab saya. Bukannya Belum tadi dijawab sudah kamu lagi. tanya, sudah Kan saya belum dijawab jawab. lagi pertanyaan saya. Kayak mana mau jawab pertanyaan Anda? Tadi kan kamu tanya sama saya, siapa Iya. yang melahirkan Yesus? Saya jawab Maria. Ya, Kemudian siapa yang mencabut nyawa Maria? Nggak ada yang nyabut. Maria meninggal saja, kok nyabut-nyabut? Emangnya singkong? Gimana sih? Kok kamu Anda maksa? siapa? Dengar dulu, Tuhan Anda siapa? Kok Tuhan kamu Anda siapa? maksa? Lu Tuhan gimana Anda sih? siapa? Kok ditanya? Tuhan Anda siapa? Kan sudah saya jawab. Tuhan Ya, saya Tuhan Yesus. Anda siapa Kamu dulu tanya saya lagi. jawab. Siapa yang melahirkan saya tanya. Yesus? Jawabannya Saya Maria. tanya. Siapa Maria. yang nyabut nyawa Maria? Nggak ada yang nyabut. Maria meninggal begitu saja. Tuhan Anda siapa? Gimana siapa? Anda ini? Tuhan Anda siapa? Diulang-ulang lagi. Tuhan Anda siapa? Saya tanya. Bukannya tadi sudah saya jawab. Nah, siapa? Aduh, Buddha. Udah, di bawah dulu. Di bawah. Tidur dulu di bawah. Udah dijawab. Ditanya lagi. Ditanya. Bukankah tadi sudah saya jawab? Tuhan saya Yesus. Kamu tanya lagi, Tuhan Anda siapa? Ya, silakan. Yuk. Silakan ya. Banyak teman-teman muslim itu yang datang ke sini itu, mereka itu sudah kepanasan duluan. Makanya saya bilang, tenangkan diri dulu. Tarik napas, hembuskan. Wah, gitu loh sebelum naik gitu ya. Ya, udah bohong tadi kamu bilang. Kemarin-kemarin itu udah pernah mengajukan permintaan naik. Udah pernah. Dia bilang katanya baru sekali. Oke, kita kasih naik ada PP Idul Adha 2025. Ya, selamat siang PP Siang. Idul Adha. Ya, siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Idul Adha, silakan nyalakan kamera. Halo? Baik, ini juga tidak
tidak jelas, jadi saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada, kalau sudah pernah naik kemudian tidak jelas, itu jangan harap kalian bisa saya naikkan kedua kalinya ya. Jadi di sini itu cukup sekali aja. Oke, kita kasih naik ada udah ade istri. Udah ade istri. Kan bisa nambah kata Muhammad. Oh sebentar, ini saya turunkan dulu. My world. Sebentar, udah ade istri. Mana tadi udah ade istri? Ah ini. Udah ade istrinya. Udah ade istrinya. Ya silakan, udah ade istrinya. Halo. Udah ade istrinya Muslim Bang. Udah ada istrinya, apakah Anda mendengar suara saya? Oke, udah ada istrinya. Muslim Bang? Muslim Bang, alhamdulillah Muslim Bang sampai sekarang Bang. Bang, kenapa namanya kok udah ada istrinya? Kan masih bisa nambah kata Muhammad. Memang betul Bang, istri saya ada Bang. Iya, kenapa harus dipromosiin? Kan bisa nambah. Apa gunanya udah ada istrinya tetap bisa nambah terus? Gimana? Sudah setia Bang, buat apa tambah? Kalau ditambah lagi satu dan tidak setia dia Bang. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad istrinya banyak nggak? Banyak. Oke, mengikuti Muhammad itu sunnah suri toladan nggak? Sunnah. Iya, artinya kalau semakin tambah banyak istrinya, artinya semakin mengikuti sunnah Rasul, betul? Betul. Nah, dengarkan ini, dengarkan ini. Bagaimana seorang muslim, pria muslim yang sejati, dengarkan. Nih. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1000 orang wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan sebagai riwayat, boleh bermuta dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini. Nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi. Sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta. Meja di Jogja. Nikah sekali lagi. Sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan dia satu, nikah lagi. Ceraikan satu. Nah, betul. Bang, boleh tak saya bertanya Bang? Sebentar. Betul tidak itu kata Ustadz Abdul Samad? Itu yang di video itu siapa itu Bang? Ustadz Somad kah? Gini, kata Ustadz, kan ada pertanyaan, ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, apakah perlu izin istri pertama untuk menikah? Abdul Somad bilang, tak perlu. Jadi contoh Bang, contoh. Abang pergi misalnya, abang ini dari logat bicara mungkin abang Pekanbaru kah atau Medan kah atau mana ya. Contoh abang ke Jakarta. Dalam rangka pekerjaan. Contoh dalam bekerja itu 1 bulan lamanya di Jakarta. Oke? Nah, di Jakarta Anda tambah istri. Boleh nggak? Boleh? Nggak usah ngomong. Boleh. Nah, terus, kata Abdul Somad, selama masih 4 masih sah. Nah, artinya nikah terus tanpa batas boleh. Yang penting 4. Caranya bagaimana? Ceraikan yang lain kalau mau anu. Ya kan? Jadi misalnya begini. Abang ke Jakarta, nikah di Jakarta 1 bulan, setelah 1 bulan bercerai. Tidak apa-apa, itu ajaran agama Islam. Betul? 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 Betul. Wah. Nih Muslim yang mengaku ya, Muslim. Bang, coba Bang, nanti jangan-jangan Anda disangsikan ini keislaman Anda. Coba bagaimana? Sedikit, habis itu Anda bertanya. Coba, bagaimana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Saya Muslim lah Bang, saya bersyarat boleh?
Coba baca syahadat kah atau baca surat misalnya, coba biar kami percaya bahwa Anda Saya muslim. bersyarat boleh. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya memang muslim. Nah, muslim. Jadi jangan bilang dia bukan muslim ya, yang di kolom komentar ya. Bang, tapi istri Saya ada di muslim, samping Bang. kayaknya, Bang. Istri ada Udah, di Bang. samping. Udah. Pertanyaan abang tadi juga Silakan. kan. Silakan. Mau bertanya boleh? Silakan. Jadi sekarang nih Bang, saya mau tanya, Tuhan abang itu siapa? Yesus. Yesus, Bapa? Iya, Bapak juga Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Nah, terus Tuhan abang ini sebenarnya berapa ini? Baik ya. Jadi kalau kita ngomong jumlah ya, kalau misalnya kita hitung 3, tetapi yang 3 itu 1. Loh, tapi abang bilang tadi Tuhan abang satu. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Maryam. Baik. Sudah ya, sudah. Ya, dah. Baik. Sekarang nih Bang ya, ini saya ngobrol nih sama teman-teman muslim saya. Kalian kan mempermasalahkan Kristen itu jumlah Tuhannya 3. Begitu ya? Iya. Kalian Yang mana permasalahkan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, Bapak itu Tuhan apa bukan? Dia jawab Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Jawab Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti berapa jumlahnya? 3. Tetapi orang Kristen kan percaya yang 3 itu 1. Oke? Tapi kalian bingung bahwa yang 3 itu 1. Nggak masalah lah, ya, tidak masalah. Nah, jikalau seandainya kalian permasalahkan itu, lantas bagaimana dengan kalian sendiri? Nih, Tuhan ini kami permasalahan cuma umat satu, Bang. muslim. Ya, itu Allah, Bang. Nah, ya, oke, pelan, tenang ya, tenang. Oke, tenang. Oke. Saya sudah ngobrol dengan banyak ustadz. Saya sudah ngobrol dengan banyak ahli. Saya sudah ngobrol dengan banyak pakar-pakarnya Islam. Saya tanya sama orang Islam, apakah Allah itu Rob? Dia jawab iya. Tenang Bang, tenang. Terus apakah Muhammad itu Rob? Mereka juga menjawab iya, Muhammad juga Rob. Terus saya tanya, berapa Rob kalian? Bingung jawabnya Bang. 2 tapi 1 tapi 2. Bang, Muhammad itu tidak. Ya, sebentar Bang. Tenang Bang. Oke, Tadi saya Anda tanya saya tenang. Ini jangan panik dulu, tenang. Tarik napas. Iya. Oke, Hembuskan. sip. Oke, baik. Gini. Yang bilang Muhammad itu Rob, itu bukan orang sembarangan. Yang bilang Muhammad itu Rob adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Mereka bahkan pendebat agama Islam. Ya. Nah, kalau Anda mampir ke profil saya, terus lihat beranda saya, itu ada beberapa video yang saya upload, beberapa muslim mengakui Muhammad itu Robnya. Nah, makanya begini Bang, ketika kalian mempermasalahkan kami Kristen, di mana Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, terus kalian bilang Tuhannya karesteng 3. Ya kan? Tetapi kalau ketika kalian bilang yang 3 itu 1, kalian nggak percaya. Ya, itu urusan kalian, nggak apa-apa. Lalu bagaimana Bang dengan sebentar. Lalu bagaimana dengan umat muslim sendiri yang mengakui Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, lalu jumlahnya Tuhannya 2, nggak mau ngaku. Makan gorengan 2, ngaku 1. Ini. Muhammad itu Rob, mana buktinya Bang? Tunjukkan saya Bang buktinya. Baik. Oke ya. Mana buktinya Bang? Oke. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Kelihatan Bang dari sini? Ini beranda saya ya, sebentar. Nih saya balikkan sebentar. Mudah-mudahan suara saya juga terdengar ya. Oke. Ini beranda TikTok saya Bang, yang Anda sedang berbicara dengan saya ini. Oke. Layar depannya. Oke? Nah, ada berapa umat muslim yang mengakui Muhammad itu Rob? Nih, 1. Nih, lawan saya ini. Ya. 2, Tasik Ngaji. Ya. 3, Daman Al-Mantiki. Nih. 4, Yusuf PI. Terus
Gus Wafi, nih Arafah, ini banyak ini muslim-muslim pakar-pakar semua ini. Rashid, semua mengakui Muhammad itu Rob. Oke, kita putar dari siapa ya? Dari misalnya Daman dulu. Karena Daman ini gurunya Zuma ini. Ini pakarnya orang Islam ini. Orang Islam berguru sama dia ini. Nih, dengarkan ya. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Mungkin itu bukan muslim itu bang, tak muslim itu bang. Bukan muslim katanya. Waduh. Inilah saya bilang teman-teman kan. Bang, perkara kalian belum mengakui Muhammad Rob itu, Bang. Yang mengakui Muhammad Rob itu, Bang, itu pakar-pakarnya. Nih, ini lagi ya saya kasih tunjuk ya. Nih, ini Ustadz Tasik Ngaji. Tahu Ustadz Tasik Ngaji? Nah, tahu mana bang? Mana buktinya bang? Nah, nih, perhatikan. belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Iya, karena posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob kalian. Nah, ditutup kamera. Ya, lari. Lari. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih kalian ini mengatakan, mempermasalahkan Rob kami 3, Robmu 2. Heran saya dengan kalian. Ya, mengapa kalian seperti itu, saudara-saudara? Ya, jadi teman-teman sekalian ya, supaya kita itu berdiskusi dengan baik, coba sebelum kau tunjukkan jarimu ke orang lain, ingat, kira-kira kalau itu balik ke kamu bagaimana, gitu ya. Yuk, silakan teman-teman muslim yang lain ya. Sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, salam 2 Rob. Nah, salam 2 Rob, gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya, kalau ada orang muslim yang mempermasalahkan Yesus Tuhan, ya, Roh Kudus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, berarti ada berapa di situ? 3. Tetapi kan kita percaya yang ketiga itu adalah 1 kan. Nah, tanya sama orang muslim, Allah Rob, ya, Muhammad Rob, berarti ada berapa? 1. Jadi mendadak nggak bisa ngitung. Ayo silakan. Oke, sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, teman-teman saya harus seling-selingi dengan iklan ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita itu ada program, banyak teman-teman yang nonton Edis TV di platform-platform lain ya, seperti di Facebook, di Instagram, di mana itu banyak sekali. Ya, teman-teman sekalian, kita itu ada program untuk mendirikan rumah apologet atau tempat atau stasiun TV lah seperti itu. Rumah supaya kita bisa memancar, bisa memproduksi konten-konten seperti ini, ya, bisa memproduksi podcast dan lain sebagainya. Kita ada program untuk mendirikan tempatnya atau rumah apologet itu bahasa saya ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport itu silakan mampir ke profil. Nah di profil itu ada kolekte untuk mendirikan rumah apologet itu bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi di dalamnya. Khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Kalau teman-teman masih hidupnya juga pas-pasan, teman-teman dilarang keras. Ya, itu khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Seperti itu teman-teman ya. Kita harapkan rumah apologet itu berdiri di akhir tahun ini teman-teman. Kita harapkan berdiri di akhir tahun ini supaya kita bisa fokus, bisa lebih terstruktur, terarah, kita ada jamnya dan lain sebagainya. Kita nanti kalau udah ada rumah apologetnya kita bisa atur dengan baik dan lebih mantap begitu ya.
Karena kalau kita belum ada rumah apologet itu teman-teman terus terang saja kita belum bisa maksimal seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu teman-teman bisa ditangkap layarnya, silakan tangkap layarnya screenshot ya. Ini ada kolekte untuk pendirian rumah apologet. Karena kita tidak bisa teman-teman berapologet dari Konoha. Seandainya saya di Konoha, dan boleh diskusi lintas agama, boleh menjawab Islam dari negeri Konoha, kita tidak perlu kita rumah-rumah apologet. Sehubungan saya ini tidak ada di Konoha, jadi kita di sini perlu tempat itu, teman-teman. Ya. Kita perlu tempat itu. Karena kalau kita menyewa-nyewa terus pun itu juga pasti akan bikin pusing begitu, teman-teman ya. Kalau hanya untuk 2 tahun, 3 tahun nggak masalah menyewa. Tapi apakah kita akan menyewa dalam jangka 10-20 tahun kan tidak mungkin. Makanya kita seperti ini. Ya, kepada teman-teman yang ingin memberkati atau kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet ada di sini. Oke ya, teman-teman ya, saya harap teman-teman paham dengan keadaannya, kenapa kita harus mendirikan rumah apologet itu, teman-teman. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Ya, kecuali kalau teman pengennya, nggak usah bang, nggak usah ada rumah apologet. Berapologetnya cukup aja bang, di bawah kolong jembatan itu ada. Nah, itu udah bagus itu tempat untuk berapologet. Di bawah kolong jembatan sana. Nah, kalau teman-teman sukanya yang kayak begitu ya, gimana? Oke ya, silakan ya. Saya rasa permintaan saya ini teman-teman itu hal yang wajar. Kalau saya minta sama kalian supercar Ferrari itu baru Anda bisa bilang, itu nggak bagus permintaan Anda itu. Gitu. Ya, kita untuk mendirikan rumah kok, untuk mendirikan tempat itu wajar. Karena tempat itu paling basic teman-teman. Ya, Anda pun nggak mau ke gereja di bawah jembatan mau? Nggak mau kan? Anda mau gerejanya ngontrak terus juga mau? Nggak mau. Pasti kalau Anda pikirannya visinya ke depan panjang, pasti Anda akan mendirikan tempatnya gitu. Jadi permintaan itu bukan permintaan yang menurut saya diada-adakan atau permintaan yang aneh-aneh ya. Itu wajar saja seperti itu. Lagi pula itu separuhnya juga dari saya teman-teman. Separuh untuk pendirian rumah apologet ini dari saya dan separuhnya saya galang dari teman-teman sekalian. Seperti itu ya, jadi kepada teman-teman yang tergerak hati ingin support, teman-teman bisa nih tangkap layar, screenshot. Ya, bagi teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan. Karena banyak teman-teman orang yang nanya kepada saya, Bang, kapan siaran? Ya, maunya sih siarannya tertib. Jam berapa gitu. Kita kalau udah ada rumah apologetnya, kita bikin tertib teman-teman. Nah, kalau sudah ada, kita tidak akan lagi galang ini. Kalau nanti sudah ada, kita tidak galang rumah apologet lagi. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke muslim-muslim berikutnya. Silakan ya kepada teman-teman muslim. Kalau mau diskusi, silakan ajukan permintaan naik. Sekali lagi ya, teman-teman muslim. Ketika Anda naik, tolong ya, tolong bawalah argumen-argumen terbaik kalian. Ya, jangan ya cuman datang modal nekat begitu ya. Datang cuman asumsi liar, marah-marah, isi Quran. Oke, kita kasih naik ada saudari Yuli. Ya, Yuli. Selamat Bang siang. Edis. Sebentar Bang Edis, ada yang mau aku sampaikan Bang Edis. Ya, Yuli muslim kah? Saya Kristen tapi ada yang mau saya sampaikan penting sekali ini Bang Edis. Sebentar saja. Apa itu? Bang Edis masih ingat dengan Ibu Nara? Oh, Ibu Nara, kenapa dia? Iya. Saya soalnya kalau sudah begitu saya tidak terlalu ngikutin, tidak selalu nyimak. Oh iya Bang Kenapa Edis. ya? Jadi begini Bang Edis, saya mohon doa juga ya Bang Edis. Ini berkat Bang Edis juga. Bu Nara minggu besok ini Bang Edis, dia dibaptis dan ya saya juga agak gemeter Bang Edis karena saya juga ikut berangkat ke Surabaya untuk menemani dia Bang Edis. Amin, puji Tuhan. Ini Itu saya berkat Bang serahkan Edis kepada juga, ya, Bang tugas-tugas bapak-bapak gembala ya. Baik. Kepada yang menggembalai gereja, ya mungkin nanti ada muslim-muslim yang datang ke gereja pengen dibaptis ya, silakan tugas mereka. Kalau saya kan hanya di sosial media seperti ini.
Baik Bang Edis, tapi memang berkat Bang Edis banyak sekali teman-teman kita yang sudah mulai mengenal Tuhan. Bang Banyak Edis. sekali. 80% itu dari orang-orang yang sempat mualaf. Jadi mereka Kristen, terus mualaf, terus Ya. balik lagi ke Kristen. Itu banyak Bang sekali. Yang inbox Doakan ya, saya Bang yang Edis, ya. tadinya yang seperti itu banyak sekali. Yang muslim-muslim juga ada, tapi jumlahnya ya hanya 20% lah. Baik Bang Edis. Hari Sabtu ini saya berangkat ke Surabaya untuk bertemu Bu Nara Bang Edis. Hari Minggu dibaptis. Terima kasih banyak Bang Edis ya, tetaplah menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan Bang Edis. Oke. God bless you Bang. God bless you too. Oke. Bye, Bang Edis. Terima kasih turunkan ya. Ya Bang. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau saya ada yang muslim-muslim dia nggak mau diekspos teman-teman ya. Nggak mau diekspos. Tapi ada juga seperti itu yang mau diekspos. Tapi kalau saya utarakan nanti saya malah melanggar omongan saya sama dia. Banyak yang inbox sama saya, Bang, saya itu muslim begini-begini dari lahir begini-begini. Saya mau jadi orang Kristen, Bang, ya. Ini Bang asli, ini KTP saya, ini ditunjukkan semua. Ya. Saya tanya, Anda tinggalnya di mana? Di sini, Bang. Oke, Anda datangi aja gereja terdekat begitu. Seperti itu ya, teman-teman ya, banyak. Tapi memang 20%. Yang 80%-nya itu yang sempat mualaf terus balik lagi ke Kristen. Banyak sekali ya yang inbox saya.